Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang klaster analisis, yaitu partitional clustering. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Olivia Lukia Mortiana dengan NBI 14121001060. Saya Alfian Marcelo dengan NBI 1412100 145. Saya Ilham Leo Prananta, NPI 14121000127. Saya Rizky Akbar Saputra, NPI 14121000135. Saya Muhammad Abdullah Akbar Amin dengan NBI 14121000159. Saya Disan Solarifin dengan NBI 14121000170. Baik, di sini akan menjelaskan tentang partitional clustering, yaitu pembagian objek data ke dalam subhimpunan atau klaster yang tidak overlap sedemikian hingga tiap objek data berada dalam tepat satu subhimpunan. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan pengertian dan aplikasi dari analisa klaster. Yang kedua, memahami dan menyebutkan tipe-tipe klaster dan teknik clustering. Yang ketiga, mengetahui dan memahami algoritma-algoritma clustering. Dan yang terakhir, mendemokan proses clustering untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk algoritma clustering terdapat K-means dan variansnya dan hierarchical clustering. Next. Pada K-means clustering itu ada pendekatan partitional clustering. Jadi pada tiap cluster dihubungkan dengan sebuah centroid atau titik pusat. Kemudian tiap titik ditempatkan ke dalam klaster dengan centroid terdekat. Jumlah klaster K itu harus ditentukan terlebih dahulu. K itu dari simbol dari klaster. Kemudian ini pada contohnya algoritma dasarnya sangat sederhana, yaitu langkah yang pertama dengan pilih K titik sebagai sentroid-sentroid awal. Jadi itu misalnya sendiri kita harus menentukan data ini mau dibagi menjadi berapa klaster. Misal menjadi 3 klaster. Berarti kita menentukan klaster tersebut menjadi klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Kemudian bentuk K klaster dengan menempatkan semua titik yang terdekat. Selanjutnya diulangi perhitungan sentroid dari tiap klaster dan sampai sentroid tidak berubah. Next. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Jadi ini misalkan ada data X. Ini berjumlah ada 9, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Akan dibagi dalam 2 klaster, yaitu dengan K sama dengan 2, dipilih 2 inisial dengan sentroid 1 sama dengan 2, dan sentroid 2 sama dengan 4. Dan itu kita menentukannya menggunakan ukuran city block distance. Kemudian ini di bawahnya terdapat tabel ini. Kita akan mengukur jarak dengan city block. Jadi kita akan menghitung anggota himpunan yang ada pada data X tersebut dengan city blocks. Contohnya yaitu X ini pada nilai yang pertama ini 2. Bagaimana jaraknya berapa dengan sentroid 1.
Jadi 2 dikurangi 2 diabsolutkan sama dengan 0. Kemudian X dengan nilai 2 berapa jaraknya dengan sentroid 2. Sentroid 2 kan jumlahnya 4. Jadi 2 dikurangi 4 diabsolutkan menjadi 2. Jadi dari data tersebut kita menghasilkan yang kita ambil itu minimalnya, yaitu jarak yang paling terdekat dari data X2 ini. Itu yang paling terdekat itu hasilnya yaitu mengarah ke sentroid 1. Jadi untuk X X2 itu jadi ke sentroid 1. Dan untuk perhitungan selanjutnya sama seperti itu. Ada sentroid 1, sentroid 2, dan seterusnya sampai hingga ke data X yang sampai ke 30 ini. Next. Untuk iterasi 1, dari hasil yang tabel di atas, tabel yang sebelumnya, itu kan sentroid 1 ada, coba yang kembali ke tabelnya yang ini. Nah, ini kan ada sentroid satunya ada 2, yaitu 2 dan 3. Dan sentroid 2-nya ada 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Next. Jadi kita update pusat klasternya yaitu dengan sentroid 1 sama dengan 2 plus 3 dibagi 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari jumlah data yang dihasilkan dari perhitungan awal tadi. Jadi 2 plus 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Untuk sentroid 2, 4 plus 10 plus 11 plus 12 plus 20 plus 25 plus 30. Ini 30 ya. Ini salah jadi itunya. Jadi ini sebenarnya plus 30 kemudian dibagi 7 dari jumlah data tersebut sama dengan 16,7. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu contoh perhitungan Kamens clustering iterasi 2. Hitung distance setiap X keseluruhan dari anggota X terhadap sentroid 1 yaitu 2,5 dan sentroid 2 sama dengan 16,7 dengan city block. Jadi anggota X yaitu 2, 3, 4, 10, 11 hingga 30. Jadi cara perhitungannya sama seperti yang awal, yaitu nilai X dikurangi dengan nilai sentroid, yaitu X2 sama dengan sentroid pertama yaitu 2,5. 2 dikurangi 2,5 hasilnya 0,5. Lalu selanjutnya sentroid 2 yaitu 16,7. Jadi 2 dikurangi 16,7 yaitu 14,7. Di sini hasilnya yaitu sentroid 1 ya. Perbedaan dari sentroid yang sebelumnya yaitu di sini menambahkan anggota yaitu 4. Jadi perhitungannya sama seperti pada awal, yaitu kita contohkan yang X anggota yang ketiga ya. 3 dikurangi sentroid 1 yaitu 2,5 hasilnya 0,5. Lalu 3 dikurangi sentroid 2 16,7 hasilnya 3,7. Di situ hasilnya yaitu sentroid 1. Lalu perhitungan yang keempat yaitu 4 dikurangi 2,5 yaitu 1,5 dan 4 dikurangi sentroid 2 yaitu 16,7 dengan hasil 12,7 yaitu sentroid 1. Perhitungannya sama terus seperti itu hingga ke anggota yang ke-30. Jadi contoh perhitungan Kamens clustering iterasi 2 yaitu C1 anggotanya nambah 1 yaitu 2, 3, dan 4. C2 yaitu 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Itu sebenarnya 30 ya teman-teman. Update pusat cluster yaitu sentroid 1 yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3 dengan hasil 3.
dan sentroid 2, 10 ditambah 11 tambah 12 tambah 20 tambah 25 tambah 30 dibagi 6 yaitu 16,8. Oke, kita lanjut lagi dengan iterasi ketiga. Cara perhitungannya sama seperti iterasi 1 dan 2 ya. Jadi di sini kita tetap mengurangi nilai anggota X dengan sentroid yang ada. Jadi 2 dikurangi 3 yaitu 1. 2 dikurangi sentroid 2 dengan hasil 18,8 yaitu 16,8. Di situ jatuhnya sentroid 1. Sampai nilai anggota ke-10 yaitu masih sentroid 1. Jadi di sini kita menambah satu anggota lagi yaitu X anggota dari ke-10. Oke, iterasi ketiga C1 nambah anggota lagi menjadi 1 yaitu 2, 3, 4, dan 10. C2 anggotanya 11, 12, 20, 25, dan 30. Update pusat klaster di sini yaitu sentral 1 yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 dibagi 4 yaitu 4,75. Sentroid 2 yaitu 11 ditambah 12 tambah 20 tambah 25 tambah 30 dibagi 5 yaitu 20,6. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk iterasi keempat, yaitu dengan terhadap sentroid 1 4,75 dan sentroid 2 20,6 dengan city block. Untuk X pertamanya data 2 delta X MU1 sentroid 1 dari sentroid pertama yaitu 2 dikurangi 4,75. Untuk yang kedua 2 kurangi sentroid kedua 20,6 dan mencari hasil minimum yaitu terdapat 6 anggota sampai data 12. Lanjut Mas. Tempatkan titik data dengan jarak terdekat ke pusat klaster. Untuk C1-nya yaitu data 2, 3, 4, 10, 11, 12. Untuk C2-nya 20, 25, 30. Untuk update pusat klasternya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 11 tambah 12 dibagi 6 hasilnya 7. Untuk sentroid kedua 20 tambah 25 tambah 30 dibagi 3 hasilnya 26,7. Untuk iterasi kelima yaitu sama perhitungannya sentroid awal sama dengan 7, sentroid kedua 26,7 menggunakan city block. Untuk X data X 2 dikurangi 7 hasilnya 5. Untuk sentroid kedua 2 kurangi 26,7 hasilnya 24,7 dan hasilnya minimum ada 6 dan sudah konvergen kita hentikan iterasi. Lanjut Mas. Untuk iterasi kelima tempat titik data jarak terdekat ke pusat cluster yaitu C1 2, 3, 4, 10, 11, 12. Untuk cluster 2-nya 20, 25, 30. Update pusat cluster
Centroid 1, 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 10 tambah 11 tambah 12 bagi 6 hasilnya 7. Untuk centroid 2, 20 tambah 25 ditambah 30 dibagi 3 hasilnya 26,7. Proses literasi ini akan berhenti, tidak berubah komponen care, dan hasil clustering adalah hasil dari literasi 5. Contoh sebuah himpunan 2 dimensi, yaitu terdapat data X 6,3, 12,4, 18,10, 24,11, 30,12, 42,20, 48,25. Bangun 2 buah klaster dengan menempatkan tiap titik ke centroid terdekat dengan menggunakan ukuran city block distancing. Dengan centroid mula 18,2, untuk centroid kedua 45,10. Untuk perhitungannya sama, yaitu untuk centroid pertama 6 dikurangi centroid mula 18 ditambah 3 dan centroid kedua dikurangi 2. Hasilnya 13 itu. Untuk delta XMU 2 yaitu 6 dikurangi 45 ditambah 3 dikurangi 10 hasilnya 46. Dan hasilnya minimum. Terdapat 4 anggota, yaitu C1 6,3, C1 lagi 12,4, 18,10, 24,11, dan C2-nya 30,12, 42,20, 48,25. Jadi C1 sama dengan 6,3, 12,4, 18,10, 24,11, dan untuk C2-nya 30,12, 42,20, 48,25. Untuk centroid barunya yaitu X1 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 24 bagi 4 sama dengan 15. Untuk X2-nya 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 11 dibagi 4 sama dengan 7. Untuk C2-nya 30 ditambah 42 ditambah 48 dibagi 3. Hasilnya 40. Untuk C2X 12 ditambah 20 ditambah 25 dibagi 3 sama dengan 19. Jadi centroid 1 sama dengan 15,7, untuk centroid kedua 40,19. Baik, terima kasih. Dan dilanjut dengan rekaman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini ada Cummins clustering. Detailnya, mula-mula centroid dipilih secara acak atau random. Cluster-cluster dihasilkan satu persatu. Centroid secara khusus merupakan nilai rata-rata atau mean dari titik-titik dalam cluster tersebut. Kedekatan diukur dengan Euclidean distance, quotient similarity, correlation, dan lain sebagainya. Cummins sendiri akan berhenti jika memenuhi kondisi convergent. Kompleksitas dari algoritma ini adalah O, jumlah titik dikali dengan jumlah cluster, dikali dengan jumlah iterasi, dan dikalikan dengan jumlah atribut. Jadi, bayangkan punya suatu data,
Di kondisi yang nyata, data itu tidak hanya memiliki satu atau dua dimensi, tapi memiliki banyak fitur. Untuk data ini pasti besar untuk kompleksitasnya. Salah satu cara untuk mengurangi kompleksitasnya yaitu dengan mengurangi jumlah atribut. Jadi kita hanya memilih atribut yang berkontribusi seperti itu. Nah, di sini dua K-means clustering yang berbeda. Yang pertama ada original point, di mana data ini terbagi dari ada tiga klaster, yaitu belah ketupat warna hijau, bundaran merah, dan square biru. Next. Nah, ada juga optimal clustering. Optimal clustering di sini terbagi cara tepat dengan dua garis menjadi tiga klaster, seperti gambar tersebut. Next. Selanjutnya ada suboptimal clustering. Di sini juga, di mana di sini ada tiga klaster juga, tetapi tidak sama dengan original point yang ada di atas. Next. Bila kita sudah mendapatkan posisi awal centroid yang bagus, maka iterasinya akan sedikit dan akan mengurangi intensitasnya. Di sini ada iteration 1, next, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir ada iteration 6. Next. Next. Untuk evaluasi K-means cluster sendiri, ukuran paling banyak digunakan adalah sum of square error atau SSE. Untuk setiap titik, error merupakan jarak ke klaster terdekat. Kedua, untuk mendapatkan SSE ini, kuadratkan error dan jumlahkan. Di sini yang disebut error adalah jarak antara data, di mana simbol M itu dengan center X. X adalah poin dalam klaster C, dan M adalah centroid dari klaster C. M berhubungan dengan pusat main dari klaster tersebut. Kemudian kita kuadratkan, lalu dijumlahkan antar klaster 1 dan 2. Dan hasilnya kita totalkan akan mendapatkan nilai dari SSE tersebut. Salah satu mudah untuk menurunkan nilai SSE ini adalah dengan meningkatkan K atau jumlah klaster. Clustering yang baik dengan K lebih kecil mempunyai SSE lebih kecil dibandingkan dengan pure clustering dengan K yang lebih tinggi. Next. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang di atas. Cluster yang diperoleh ada dua. Dari cluster satu terdiri dua bagian, dua anggota, nomor 2 dan 3. Untuk cluster 2 terdiri beberapa anggota, contohnya 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Dan sentral baru, sentral 1 sama dengan 202.5 dan sentral 2, 16. Maka hasilnya dari sentral 1 dikurangi, cluster 1 dikurangi sentral 1 dikuadratkan. Untuk cluster yang anggota 2 di cluster 1 dikurangi cluster collector 2,5 dipadatkan, dan cluster 2 sama dengan cluster 1 dikurangi dan dikuadratkan. Next.
pemilihan internal internal aduh, internal sentral. Jika internal 1 sudah tepat, maka kita membutuhkan 5 interaksi saja. Next, Mas. Contohnya interaksi 1, interaksi 2. Next, Mas. Interaksi 3. Next. Interaksi 4 dan interaksi 5. Berikutnya, Mas. Berikutnya. Kekurangan bermasalah ketika klaster-klaster berada di berbeda ukuran, kepadatan, bentuk tidak bulat. Oke, bermasalah ketika data mengandung outlier. Next, Mas. Baik, dilanjut dengan teman saya. Oke, saya lanjut untuk di sini kekurangan dari Kamens yaitu perbedaan ukuran ya. Dari original point itu klaster yang pertama itu lebih kecil dan klaster 2 itu lebih besar daripada yang klaster pertama. Dan klaster 3 juga lebih kecil daripada klaster yang kedua. Terus kalau pakai yang Kamens ada 3 klaster, yaitu itu klaster yang pertama itu jumlah klasternya itu lebih besar yang daripada klaster yang kedua. Oke, next. Next. Untuk Kamens ada perbedaan dari kepadatan ya, dari original point. Klaster yang pertama itu lebih besar, dan klaster yang kedua, yang biru itu lebih kecil, dan klaster yang ketiga, hijau lebih kecil. Kalau dengan Kamens, itu 3 klaster ini berubah ya untuk kepadatannya. Jadi untuk klaster yang pertama itu lebih besar, lebih kecil, dan klaster yang kedua lebih besar, klaster ketiga itu lebih kecil. Next. Dari kekurangan Kamens, bentuknya ini tidak bulat. Dari original point, ada 2 klaster ya. Yang pertama dan yang kedua, dan untuk Kamens, klasternya ini terpecah ya. Jadi untuk satu klaster itu ada 2, dan untuk klaster yang 2 juga ada 2. Gitu. Jadi ada perubahan di original point dan Kamens. Oke, next. Untuk kekurangan Kamens, di originalnya itu klaster yang pertama lebih kecil, dan klaster yang kedua lebih besar, klaster yang ketiga lebih kecil. Salah satu hasilnya ada dengan memperbanyak di Kamens yang klaster itu terpecah menjadi 10. Jadi klasternya terpecah daripada di original point. Oke, next. Untuk penanganan kekurangan Kamens, di original point, klaster yang pertama lebih besar, klaster yang kedua kecil, dan klaster yang ketiga kecil. Ada 3 klaster, dan kalau dengan Kamens klaster, klaster yang pertama itu terbagi menjadi 7, salah, menjadi 8, lebih besar, dan klaster yang kedua lebih kecil, klaster yang ketiga kecil ya. Oke, next. Untuk mengenang kekurangan Kamens, di original point, dia menjadi 2 klaster, klaster yang pertama dan klaster yang kedua. Kalau dengan Kamens cluster ini akan terpecah menjadi 2 klaster, tapi klaster yang pertama menjadi 5 klaster, yang klaster kedua menjadi 5 juga. Jadi akan terpecah menjadi 10 klaster. Oke,
Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Olivia untuk selanjutnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.